penasaran nih Bul, yang waktu lu cerita Rahwana itu. Maksud gue pengen ada penjelasan lebih mengenai dari dua sisi ini. Jadi nggak dari Rahwana doang, tapi dari Rahmananya dan dari Sintanya. Kalau menurut lu gimana? Pandangan lu bagaimana? Itu kisah lu yang bisa diceritain. Enggak. Lu ini Rahwana juga. Pala lu udah 9 dipenggal. Tinggal 1 ya. Udah 8 yang dipenggal. Mau bunuh diri kata dewa jangan. Kuburin kau kesaktian gitu. Asu. Nggak cerita kalau yang aslinya tuh gimana? Gue nggak tahu nih. Versi panjang. Ya, nggak apa-apa. Jadi Rahwana itu ya awalnya dia ini kayak Hasan gitu lah. Kayak Hasan dia buruk rupa, palanya 9. Parah banget nih. Dan cewek ini gak ada yang demen sama dia. Kan Hasan awalnya gitu kecil lah. Karena dia mainnya sama Rama. Oh gitu. Dia kan palanya atuh. Cinta kan demennya sama Rama, bukan sama Rahwana kan gitu. Hasan ini udah menggal. Lu gimana dilibatin? Wah ini Anoman. Ini pembawa surat gua. Pembawa surat. Gitu ya, Bo. Lanjut. Gimana? Gue penasaran. Jadi lu kan udah baca bukunya. si Hasan ini punya 9 pala. Nah, Dia buruk rupa. Dia tidak dianggap apa-apa lah oleh dunia ini, oleh semesta ini. Dia ini bukan nggak dianggap apa-apa. Dia mau bunuh diri karena saking depresinya. Udah 8 kepalanya dia dipenggal. Ketika 1 kepala terakhir dia dipenggal, datanglah seorang dewa. Sebut aja namanya Angga. Lu ngapain bunuh diri? Lu ngapain? Dewa Angga kan Dewa Matahari ya? Tahu. Matahari gua nonton di Mahabharata itu. Iya. lanjut. Terus dia bilang, lu ngapain begitu, lu depresi? Lah sekarang gini aja, Dewa. Saya ini mau apa? Saya ini segala hal di dunia ini saya kalah. Di semesta ini saya nggak bisa menang dalam segi apapun. Kalau lu bisa menang segalanya gimana? Gue yang ngasih, gak usah bunuh diri ya. Dikasihlah kesaktian yang tiada tara sama si Angga ini, si Rahwana. Setelah sudah dikasih kesaktian, dia tetap mencari titisan si Dewi ini. Dewi siapa tuh? Ya Diva. Kan. Itu kalau kisah Rahmana ditinggal Jamile. Diva gimana? Jamile. Saya mencari titisannya si Dewi Jamile. Ternyata beneran ada. Titisannya si Dewi Jamile ini bernama Patime. Gitu. Bisa. Patime siapa ini? Patime Mek. Bukannya red ya. Terus Ini dimenin sama Jumar itu. Iya. Emang Anoman gitu. Oh gitu. Kerasannya gitu. Gua juga kerah ya kan. Emang Patime masih kecil gimana sih? Namanya juga kerah. Ada foto ya sih ya. terus lanjut gimana? Lanjut terus. Setelah dia menemukan titisan si Dewi ini, ternyata ada juga. Si Jamila ini memang dari dulu ini demennya sama Sueb. Ternyata ada titisannya si Sueb juga. Bernama Rama. Oh gitu. Atau Romo. Itu lo. Itu gua. Tahu Sueb itu siapa? Ya, lalu Dengan segala cara upaya apapun dilakukan oleh Rahman, upaya kebaikan. ya. Ternyata si Fatima ini emang gatel. Wah nggak bisa ini. Dibaiki ini nggak bisa. Orang gatel. Tetap balik ke Rama, tetap masuk lingkaran setannya. Rama Anoman begitu aja. Kalau Ramanya jauh dia manggil Anoman. Disuruh cari lah dan lain sebagainya. Diperintah macam-macam bla 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 bla. Padahal bukan pelayan dia, bukan siapa dia. Akhirnya Rahwana punya inisiatif lah. Otaknya hajar keluar. Apa gue culik aja tempat ini? Tapi diculik enggak dia apa-apa.
dia cuma dikasih makan, tidur juga bisa. Dengan segala kebaikan, dengan ketulusannya si Rahman, dengan ketulusannya dia, cinta ini tetap nggak luluh. Malah menurut gue dia ini luluh sebenarnya. Cuman karena dia tahu Rawana ini miskin, gak punya apa-apa, cuma sakti doang. Buat apa kan? Itu pun dia dapat makanan dan sebagainya dengan kesaktian dia. Dia bisa malah, dia bisa bunuh orang. Dengan sekali tunjuk mati. Dia ambil makanan bisa. Terus? Padahal bicara enak, lebih enak di Rahwana timbang di Rama. Rama ini kan raja, suatu kerajaan. Dia ini pangeran yang memang babanya udah kaya. Gak ada usaha apa-apa si Rama ini, duduk manis, tolak-toleh, semua terpenuhi. Anak manja Rama ini. Ya jelas, kucing liar sama kucing anggora cakep kucing anggora. Kucing liar berantem sana sini. Tapi bicara kekuatan ya kucing liar mendominasi. Rahwana sebenarnya mendominasi. Tapi namanya orang udah, dia ini mau mukul Rama, kepikiran si Sinta. Kalau Rama gue pukul, ntar Sinta nangis lah, sedih lah. Apakah gue bisa menghibur Sinta? Dengan kelakuan gue, apakah segampang itu meminta maaf kepada si titisannya Dewi Jamil? Sedangkan dia memang makhluk abadi kan, dia udah tahu dari dulu itu Dewi Jamil itu sifatnya bagaimana, sampai reinkarnasinya pun semua sama, sifatnya lah, wajahnya lah, omongannya, tatapan matanya, semua sama, suaranya semua sama. Rahwana ini udah sangat mengenal si Sinta ini kan, sangat mengenal. Dia memukul Rama, bukannya dia kalah, walaupun dia dikeroyok pada saat penyerangan istana Rahwana oleh Rama, dia dikeroyok oleh Rama dan Anoman, si kera dan si manusia. Dia ini kayak bajak laut. Kalau di situ gue mikir si Rama itu benar-benar perompak yang membawa monyet, dibawa pedang bawa monyet, asli kayak perompak. Dijarah apa yang Rahwana punya kan gitu. Padahal haknya Sinta. Rahwana nggak mengurung Sinta, dibebaskan, lu mau pergi silakan. Tapi ngapa Sinta diem aja di situ? Walaupun dia diem di situ, tetap ada Anoman yang datang, tetap surat-suratan sama Rama. Itu segatel itu Sinta. Segatel itu Sinta. Kalau dari kisahnya Rahmananya gimana? Ramanya. Di perspektif Ramanya itu gimana sih? Ini kan dari tadi Rahwananya nih. Ya. Ramanya. Kalau Ramanya ini sebenarnya tanpa Sinta pun dia ini bisa aja nyari yang lain. Banyak juga yang demen sama dia. Banyak juga yang mau sama dia. Ujung-ujungnya kawin gitu. Kawin. Kamu Sinta. Karena emang udah suami istri. Udah suami istri. Unit ya? Suami istri tapi aneh gua. Suami istri tapi nggak diduhul, nggak diapa-apain. Suami istri aja gitu. Ini gak punya anak. Gak tahu dah. Soalnya ceritanya berhenti itu ketika si Sinta udah balik di kerajaannya Rama. Ya udah nikah dan sebagainya. Rama ini ragu. Kalau emang dia bener cinta harusnya terima apa adanya loh. Iya. Rama ini ragu, lu ini perawan atau enggak? Lu ini masih suci atau enggak? Lu nginep di tempat perawan lama loh. Walaupun lu surat-suratan sama gua sama Anoman, mungkin gua nggak tahu. Anoman pun nggak tahu. Lu ngapain setelah Anoman pergi. Artinya Rama bukan simbolis cinta sejati dong. Bukan. Adanya malah di Rahwana. Jadi Rahwana. Rama itu simbol ketampanan dan kewibawaan. Ya tampan wibawa ya. Iya. Tapi geblek gitu. Iya. Kalau Rahwana tuh simbol ketulusan. Pinter Rama dia ya. Dia bukannya pinter, kalau kata gue berani bang.
Dia kan karena menderitanya, jadi dia pintar. Iya sih. Dia punya taktik, Kan punya dia strategi, dia dan punya sebagainya. cara, punya iya. cara. Dan wibawa juga punya dia kan. Cuman Oh, perbedaannya kaya sama miskin doang kan. Artinya itu cerita kalau dimasukkan di era sekarang ini benar-benar nyata ya. Nyata. Jadi banyak perempuan yang nikah sama cowok ganteng mungkin kaya kan gitu. Dibandingkan cowok biasa aja. Ujung-ujungnya tersakiti si perempuan Iya. itu. Sakit juga. Lu perawan nggak? Jadi dijual nggak salah langsung dijual ya harga kehormatannya, harga kejiwaannya dengan angka ya. Oke begitu. Sampai Sinta ini karena mungkin Terus kalau cinta sejati itu seperti apa sih? cinta sejati ya lah. Yang boleh diambil kesimpulannya dari Laila Majnun kalau apa cinta sejati. seperti apa yang Majnun? ya ceritain dong. Kan udah kawin nggak apa itu dia dua-duanya ujung-ujungnya. Lah nggak cinta dong. Emang cinta harus kawin kan gitu. Lah di situ kamu bukan. Sampai si laki ini diasingkan dan lain sebagainya. Si Kois ini kan diasingkan dan lain sebagainya. Iya. Sampai dia ngeliat kambing. Puncaknya menurut orang itu kan sampai dia ngeliat kambing. Ini kambing beda. Ini kambing Laila. Kambingnya Laila nih. Iya kambingnya mirip Laila tuh. Yang dibilang Majnun bukannya Lailanya. Bukan Koisnya. Koisnya. Kois. Oh dikasih judulnya Laila Majnun. Laila dan Majnun. Oh dan Majnun. Majnun. Nah si Majnunnya ini si Kois. Gila. Konyol sih kata gua. Menurut lu mah konyol bukan cinta sejati tuh ya. Kalau cinta begitu Mar. Lu gimana sih kalau Ya, cinta emang artinya- gitu? Dua-duanya memiliki kesimpulan bukan cinta cerdas ya, bukan cinta melek ya. Debu Cinta yang menempel buta ya. di sepatunya Laila Nah, lebih cinta berharga. yang melek itu seperti apa gitu? Yang seharusnya positif, bahagia, itu kan endingnya semuanya gak enak. yang Laila happy tuh- ending, yang happy ending. Laila tuh nikah sama cowok lain tahu. Tapi dia cintanya sama Kois kan? Iya, tapi nggak disenggah. Bukan Lela cinta sama batok gitu. Udah ya? Udah ya. Penonton gimana? Lela cerai sama gue. Lah, kayak ikan. Ya, ikan gabus apa canak kita nonton itu anaknya giring sama dia. Babanya juga ngikut. Babanya mantau di depan dulu. Takutnya ada binatang yang lebih ini takut anaknya dimakan. Jadi banyak binatang yang mengajarkan cinta sejati gitu sih. Endingnya itu bagus. Itu kayak ayam itu. Kalau yang gue lihat sendiri mah ayam. Ayam. Itu darah di darah sama dia sampai gede itu darah. Sampai itu darah nggak mau terbang. Karena ngeliat emaknya nggak terbang. Oh. Iya kan artinya Tapi- yang harus ya kesimpulannya yang harus diangkat bukan percintaan tentang Rama, bukan yang nama Majnun. Nah kan sebagai contoh simbolis cinta buta tuh kayak gitu loh. Nah dengan cerita-cerita itu bang, kiranya apa gue mau mencintai, sekiranya gitu. Ya kan jadi terperangkap kan dari cerita itu. Padahal masih ada nilai-nilai positif. Iya. Dia bilang binatang aja bisa gitu memahami itu. Masa kita kalah sama binatang? Binatang nggak terpengaruh loh sama Laila Majnun. Nggak terpengaruh juga sama Quotes dan bucin. Kois kayak gitu tuh gara-gara doanya. Waktu itu sama bapaknya kan disuruh taubat. Udah kamu berdoa di depan Ka'bah, minta sama Allah agar cintamu dihapuskan. Kamu udah gilain. Dia datang berdoanya malah kebalikan. Ya Allah, jangan kau hapuskan cinta yang sampai mati. Kata bapaknya batu nyuruh. Kois gitu Kois. Bener langsung, bener-bener abadi cintanya. Bandel banget suruh minta. Tapi ujung-ujungnya si Rawana itu dia mengadunya sama Tuhan, bukan sama dewa itu yang ngasih kesaktian. Bahasanya malah kayak seakan-akan dia nyesel gitu punya kesaktian kayak gini. terus ngadunya sama Tuhan Sama itu Tuhannya dia, siapa? jadi nyebutnya Gusti aja. Iya. Nggak tahu Gustinya siapa. Yang happy endingnya ada. Happy endingnya kan Rawana dibunuh, Sintanya mati. Nggak tahu namanya, tolak-tolak kali. Tapi nikah lagi lah. Iya bisa gitu. Dia ganteng kayaknya. Dan gak butuh cinta kan lagi. Si Sinta itu kan akhirnya menceburkan diri ke api yang membara atau ritual obong sebutnya. Dia kesimpulan
yang dari tadi diceritakan cinta buta ya, Cinta buta nggak jelas. jelas ya. Makanya sama perempuan jangan cinta-cinta. Orang mah sama mah Malah kalau perlu Nggak cewek kan? saling cinta. mama bagaimana? Kalau mama, emang ada perintah kita mencintai mah ya? Adanya perintahnya kita berbakti, bantu apa? Itu Robi Fili Wari Waridaya Warhamuma, itu permintaan itu. Warhamuma. Sepertilah dan Mungkin sayangilah. kalau Nabi Isa yang berdoa bukan warhamuma kali. Warhamha misalnya. Iya. Ini ada bapaknya. Iya kan? Robi Fili li umi gitu. Warhamha. Nah itu Nabi Sis gimana ya? Nggak punya bapak lo. Aneh kan? Ya artinya kan kita kudu menyayangi juga ibu kan. Kayak Umar sama Fatimah ini jadi cintanya cinta siapa ya? Cinta buta. Kalau dia mau kayak Roro Jonggrang dia. Orang Jonggrang. Gimana lagi tuh gimana? Coba kisahkan. Boleh ceritakan. Kalau lu ngeliat Candi Prambanan, harusnya di situ sudah leluhur kita sudah memberi pelajaran bahwa sebenarnya ketika lu nggak usah lu ngemis-ngemis lah sama perempuan. Buatkan saya 1000 candi, maka nanti saya akan menikah dengan kau sebelum matahari terbit. Ternyata cuma sampai 99 kurang 1. Lalu dia cari yang lain, gak nikah sama Roro Jonggrang. Gatel Roro Jonggrang, ngapain mau nikahin? Pintar itu pangeran, lupa gue namanya itu. Tapi itu bukan agak gelap gitu ceritanya ya? Enggak, dia udah abis itu nggak ngejar Roro Jonggrang lagi. Kagak, tadinya kan itu dua orang bertemu nih, saling cinta nih. Ternyata usut punya usut. Itu beda. Itu tangkuban perahu. Beda ya? Itu tangkuban perahu. Beda cu. Emang apa? Kalau ini mah bahasanya kayak syarat lamaran, syarat dia ini nikah. Oh beda ya? Lu Yang buatkan kata tonya itu ibunya ya? 1000 candi. Kalau Pak, kamu berhasil sebelum matahari. Intinya emang itu perempuan nggak mau ya? Hah? Intinya emang itu perempuan nggak mau. Benar nggak? Seakan-akan kayak ngasih permintaan yang mustahil. Ternyata dijabanin pisan, cuma kurang 1 bahasanya. Nggak ada toleransi di situ. Ya di situ sebenarnya kalau kita ngelihat kanan dan kiri semua punya positif masing-masing. Di kirinya positifnya apa, di kirinya di si Roro Jonggrangnya, gue ini nggak murahan loh. Gue ini kalau udah ngucap aku udah paten. Kalau gue bilang kagak sampai 1000, kalau gue bilang 1000 ya 1000, jangan kurang 1. Si laki ini pun positifnya apa? Gue kurang ya udah gue cari yang lain. Ternyata gue nggak bisa memenuhi ekspektasi dia. Sebelum nikah aja. Apa nyambung sama gue anjir kagak jelas. Lu begitu cok. Apaan sih emang gue begitu? Ya umur gimana itu? Lu tahu bahwa mendekati Fatimah ini mustahil. Ya udah gue cari yang lain. Kagak. Si Fatimah pun ketika memberi syarat dengan lu, coba dia ngasih syarat, Mar, coba lu beli semua majelis. Yang gue jual kan rumah gue doang. Lu beli rumah marketing gua nih. doang, Marketing ya? Dijual berapa? iya maksudnya majelis. Lu beli majelis Mar, buat kita hidup berdua. 1 kotak itu biar kita hidup berdua aja. Terus lu ternyata beli rumah gue doang. Kan yang dijual rumah gue doang. Yang lain gak ada mau dijual. Mar kurang, harusnya 1 kotakan ini Mar. Kalau rumah kubul doang. Ya ujung-ujungnya lu pinter, lu cari yang lain gitu. Positifnya begitu. Semua punya Enggak. positif. Fatimah ini kan eksperimen ya. Iya. Fatimah nyuruh Umar beli majelis. Dia tinggal berdua di situ. Terus itu dapurnya di mana? Iya. Kamarnya di mana? Dia aja udah. Terus dia Mau dia berharap dari kotak amal gitu gimana? mau dia jadiin kayak Hastinapura ya suka-suka Itu dia. kan kagak ada privasi. Yang kan itu ntar kan dibangun rumah apa gimana suka-suka lu dah. Udah berubah nggak jadi majlis jadinya. Iya. Jadi rumah. Bisa begitu.
Ternyata cuma rumah gue doang. Bukan lu nggak punya duit, nggak mau jual gimana? Gitu mah. Tapi kalau sang dalang udah bicara gitu mah serem. Sang dalang Ada kisah lagi nggak Bul yang mungkin lu belum pernah dia senang sampai? kali ini kisah sama dia nih. Enggak, yang lu belum oke dah, pernah sampai. gua kasih Iya. lu yang sama lu nyok. Ini namanya kisah dari kerajaan Singosari, Malang, Jawa Timur. Di kerajaan Singosari ini punya bintang yang bernama Ken Arok Oh, oke Dedes. dan Ken Dedes. Yang mirip sama lu Sebelum masuk cerita Ken itu apa sih? marganya dia mungkin. Oh, dari marga itu. Marga mungkin. Atau mungkin Raden, orang Jawa nyebutnya jadi Ken. Maksudnya orang Jawa jadi Ken. Iya, Raden gitu. Jadi disingkat. Apa dia dari bangsa asing juga gitu yang bertetap di Jawa? Enggak. Apa mungkin ada artinya bahasa Sanskerta, tahu? Terus Ken Arok ini mencintai Ken Dedes. Ken Arok ini posisinya dia sebagai pelayan kerajaan Singosari. Dia ini hanya seorang pelayan. Dia pelayan yang nggak punya jabatan apa-apa, jadi kerja aja di situ, karyawan biasa. Sedangkan dia punya bos, atau dia punya raja di situ. Namanya Tunggel Amtu. Oh, Ken itu berarti kan putra atau putri, iya, pejabat, anaknya raja jadinya. Bisa jadi berarti kan perampas Aroknya. Di sini kalau kita ngeliat di Google, Kennya itu putra atau putri pejabat. Ya anaknya dia kan jadi raja loh. Dia kan ini ngambil jabatan di situ lama tuh. Oh, Dia ngambil. artinya dulunya dia bukan Dia raja. Bukan siapa-siapa. Dia siapa? Dia pelayan di kerajaan itu. Sama dong negeri kita ini. Wih, Oh iya. wish, waduh, aduh, ya lanjut. Ken Arok ini demen sama Ken Dedes. Udah nggak dilanjut. Ken Dedes ini seorang selir. Si selirnya Tunggel Amtu. Tunggel Amtu ini terkenal sakti mandraguna. Ya. Akan tetapi Ken Arok dengan kecerdasannya dia tahu kelemahannya Tunggel Amtu. Kelemahannya Tunggel Amtu adalah ketika dia tidur, karena dia pelayan. Dia melayani si Tunggel Amtu. Tahu dia kelemahannya. Seluk beluknya lah ya. Ini orang kalau tidur bisa gue bacok. Kebo tuh. Tidurnya. Bisa gue bunuh ketika dia tidur. Akhirnya dia mikir, nyari lah dia seorang sakti bernama Empu Gandri. Buset. Jadi kalau di sini sosoknya siapa nih Empu Gandrinya? Gak tahu deh. Dia datang ke Empu Gandring itu apa sih? Artinya? Gak tahu, namanya dia Gandri. Empu itu kan karena dia tukang bikin keris. Iya, jago lah. Empu Iya. itu orang jago. Ahli. Datanglah dia ke Empu. Empu. Ngapa Ken Arok? Gue ini mau bunuh Tunggel Amtu. Kira-kira lu punya nggak senjata untuk membunuh itu orang? Nggak ada makhluk di dunia ini nggak bisa dibunuh. Oh ya sudah, kalau begitu ikutilah ritual saya. Bertapalah kamu 61 hari 61 malam. Saya akan buatkan keris. Saya juga berpuasa. Kamu pun berpuasa. Kurus ya dia. Oke, kita sepakat. Kurus ya. Kelihatannya ahli emang bener puasa kan. Puasa benar. Iya, sampai turun-turun ku gorong-gorong. Iya, puasanya ya terus. Nah, si Ken Arok ini nggak sabar. Mungkin karena dia udah birahi ngelihat si Ken Dedes. Nah, Ken Dedes ini? Si selirnya Tunggel Amtu. Oh, selir itu Dedes itu perempuan. Iya, dia ini pengen bunuh Tunggel Amtu gak gara demen sama Ken Dedes. Oh. Si Ken Arok ini. Karena Ken Dedes ini selir. Itu sih benar. Bisa jadi tuh.
Indonesia itu. Selir. Si Ken Dia Arok ini Dedes itu agak gagap ngomongnya kan ya? nggak tahu kalau itu Cuk. Hah? Nggak tahu kalau itu. Agak gagap kan yang sering matiin mie kan? Dede. Beda. Oh beda. Terus nggak kuat nih si Ken Arok, udah birahi kali ya. Udah Pu, mana kerisnya nih? Belum Berjaka Ken Arok ini. jaka. Apa udah kawin kali sebelumnya? Nggak tahu kalau itu. Enggak, tapi di ceritanya jaka dia udah menang ini. Berarti Ken Arok ini agak psikopat. Psikopat, dibilang psikopat. Dia banget kata Mpu Gandring belum 61 hari, belum 61 malam. Sabar Ken Arok, ini keris baru jadi. Walaupun ini keris udah sakti, cuman ini belum jadi. Karena udah nggak sabar si Ken Arok, diambil lah itu keris, dibunuh Mpu Gandringnya. Mpu Gandringnya dibunuh sama Ken Arok. Terus? Sebelum mati Mpu Gandring mengucapkan sumpah serapah. Setelah aku akan ada 7 darah. Keris ini akan mengambil nyawa 7 orang. Dari keturunanmu. Dan Ken Arok membawa itu keris. Begitu malam tiba, Tugelametung tidur dengan terlelapnya. Dia menyelinap ke kamar dan dibunuhlah si Tugelametung pakai keris itu. Setelah itu pinternya Ken Arok, di depan kamarnya si Tugelametung ada seorang penjaga. Karena kan kenal, sama-sama rekan kerja. Lu mau nggak gue kasih keris? Ken Arok ngomong begitu. Nih buat pegangan lu, buat pajangan. Cuci tangan ya. Dikasih itu. Lah itu penjaga kamar nggak tahu apa-apa. Senang aja, wih cakep nih keris. Dipegang, cek. Anggapnya dikasih jabatan lah ya. Nah, Buat nyuci ya. begitu Cuci uang. Iya nggak buat cuci masalah. begitu Cuci uang. begitu selesai, paginya datang, dicek Tugelametung ternyata mati, ada bekasnya nggak dihilangin sama Ken Arok, bukti itu nggak dihilangin, di TKP dibiarin gitu aja. Nah, dituduhlah si penjaga kamar, dieksekusi lah si penjaga kamar. Terus Ken Arok ya? Ken Arok naik jadi raja, ya, karena bisa jadi di situ Ken Arok yang bilang, dia yang bunuh, karena dia menemukan pembunuh si raja, akhirnya dia menjadi raja. Jadilah dia sama Ken Dedes. Kan Ken Dedes ini selirnya raja, Ken Arok jadi raja, otomatis beralih dong. Kepemilikan selir itu menjadi miliknya Ken Arok, si Ken Dedes ini. Sedangkan Tugelametung ini punya anak. Tugelametung ini punya anak. Anaknya Tugelametung tahu kalau yang bunuh bapaknya dia adalah Ken Arok. Dia tahu itu keris kan diamankan. Diamankan sebagai barang bukti. Diambil itu keris, dibunuh Ken Arok pakai keris itu. Anaknya Ken Arok tahu yang bunuh Ken Arok anaknya Tugelametung, dibunuh terus sampai 7. Cucunya, anaknya, cicitnya terus membunuh sampai 7. Kayaknya di keturunan ke-7 ini kiai dia. Damai. Yang memutus dendam itu siapa dan gimana orangnya nggak tahu. Yang jelas di 7 itu dendam itu beres. Yang selamat tandanya keturunan Tugelametung yang ke-6 itu selamat. Tujuhnya udah damai dah. Harusnya si ke-7 ini tahu juga yang bunuh bapaknya ini Tugelametung yang ke-6, keturunan Tugelametung yang ke-6. Tapi dia nggak dendam. Si anak yang ke-7, si keturunan yang ke-7. Tapi perjalanan politik Singosari itu Singosari itu seperti apa? Rakyatnya ininya yang dirasakan mahal nggak BBM-nya? Ya lihat aja kota Malamnya sekarang. Itulah politiknya Singosari. Begitu. Dengan Jadi yang dihasilkannya malang dah. Iya, dengan diimplit gunung. Ya sekarang kan dia ngambil duitnya pemerintah Malang dari wisata. Terus juga dia pintar barang-barang antik dijadiin di museum angkot gitu kan. Iya. Udah kayak gitu.
sebenarnya nggak nyambung sama Singosari. Lah itu kan Keri Simpu Gandring dibiarin gitu aja di kerajaan. Padahal udah tahu ini sebab pembunuhan, cuman mereka diem aja. Mereka rakyat. Ini urusan internal kerajaan, dia nggak berani masuk orang-orang. Rakyat situ. Internal keluarga kerajaan, kudeta raja, ya dia nggak mau tahu. Jadi dia cuma taunya bayar upeti. Hidup damai. Berarti Nggak pengen tahu. rakyat nggak boleh berpikir saat itu. Karena rakyatnya emang gak mau berpikir. Orang kuno kan gak mau berpikir, ikut aja. Malah yang gue sebenarnya penasaran sama cerita kerajaan si Anu itu, siapa, Senopati Arga, itu gue penasaran sama dia tuh, yang mencoba mengkudeta Prabu Siliwangi. Kenapa? Gue pengen tahu ceritanya dia tuh. Gua punya cerita itu. Kan gak bisa maksud gue nih, dia apa aja yang dia udah lakuin gitu, gak bisa gitu. Panglimanya ya? Patihnya. Iya, Panglima Patih. Iya itu. Bukan Panglima, Patih. Iya. Panglimanya Kian Santang. Dia Senopati ya? Iya. Kalau di Sunda kan Senopati. Tahu gua Senopati. dari MCTV. Ya. Senopati Arga ini beneran ada. Dia ini pengen mengkudeta Prabu Siliwangi, gak Iya, bisa tahu bisa. Dia udah bersekutu sama Nenek Lampir apa enggak? Tapi dipercaya ngaruh. banget ya. Udah bergabung sana sini enggak ngaruh nih. Prabu Siliwangi tetap jaya luar biasa. Kemarin gua ketemu di Pekayon, Kian Santang. Beda. Salaman. Prabu Siliwangi itu kuatnya karena wangi. Bukan hanya sakti doang. Semua orang aja sakti, nggak ada yang nggak sakti. Ya kalau mau bicara ukuran sakti, semua sakti, aku bilang begitu. Dan punya keunikan kesaktiannya yang luar biasa. Baik itu kerajaan Jawa, kerajaan Sunda. Tapi khusus buat Prabu Siliwangi itu, walaupun pada masanya dia itu bangsa Hindu ya, dan Islam. Nah, tapi punya akhlak dan ridho sama rakyatnya itu luar biasa. Dia punya ilmu sejati lah. Punya ilmu sejati. Sili asa, sili asi, sili asunya itu yang menjadi sakti. Sedangkan si Arganya ini nggak punya sifat itu. Modal sakti doang. Modal sakti doang. Nah, sehingga dukungan rakyat luar biasa untuk Prabu Siliwangi. Sering dikasih keder. Prabu Siliwangi lagi ngopi misalnya. Iya. Lagi makan singkong dan sebagainya. Demen. Itu raja yang demen nongkrong-nongkrong di rakyat. Iya. Tahu kondisi rakyat seperti apa. Berusukan, Walaupun pada saat gitu, itu pajak udah ada. Iya. Upeti udah ada. Tapi upetinya nggak ada pemaksaan. Dan lain sebagainya. Kan masih zaman Prabu Siliwangi itu nggak ada wilayah Jawa itu yang berani naik upeti dengan maksa gitu. Kalau dapat laporan nama Prabu Siliwangi, disurvei dulu, begitu. Ya orang Dia itu salah satu ksatria pelimitan Prabu Siliwangi, karena kepedulian sama rakyat. condongnya rakyat itu sama dia hormat, bukan takut. Betul. Bedain kalau takut itu kan di belakang musuh. Iya, banyak kan Diomongin. Kalau rakyat kan hormat itu kan depan Segan. belakang dia nggak mau. Segan. Iya. Begitu. Nah, si Arga ini mau dia punya kesaktian apapun, cuman dia tidak punya kesaktian rahmatan lil alamin itu. Yang dijalankan oleh Prabu Siliwangi itu kajian yang dikenalkan oleh Kian Santang. Ketika ideologi Nabi Muhammad SAW, iya, ditampakkan di muka bumi dengan rahmatan lil alamin itu bisa diterima oleh seluruh alam. Pendukung rakyat itu paling kuat. Iya. Begitu. Jadi nggak ada permasalahan internal lagi, berubah menjadi eksternal. Berangkat dari internal ke eksternal. Sama juga demen nama istrinya Prabu Siliwangi. si Arga itu Arga. mulanya. Kenapa dia pengen kudeta? Betul. Walah, tel. Anaknya Sekuro itu, emaknya Insangsa, Jamilah namanya. Itu cantik dia. Siapa? Kalau nama ini siapa? Siapa nama ininya? Nama anunya? Nama Sundanya? Siapa? Siapa sih? Subang Larang. Nyai Subang Larang. Iya. Gitu. Punya anak Rara Santang.
enak ya nyebutnya. Sugeng Marang. Gimana? Maka perekonomian di zaman Prabu Siliwangi itu hidup, petani hidup. Ya walaupun pajak ada tapi tetap dia bisa makan, dia bisa berkembang biak dan sebagainya. Gak ada rasa beban. Malah sedikit yang gue tahu itu Bang, si Arga itu kan pernah dia menangkap Prabu Siliwangi, terus di depan para rakyat Prabu Siliwangi dieksekusi. Ternyata orangnya masih ada. Yang orangnya nonton ya kan. Prabu Siliwangi banyak kan gitu, yang dibunuh mah yang keberapa. Maksudnya sukmanya dia yang keberapa gitu. Itu kan salah satu bagian kesaktian. Iya. Begitu, hanya bayangan yang dia bunuh itu. Dan dia sempat menjabat kan si Arga, tapi ujung-ujungnya ternyata Prabu Siliwangi Arga masih itu hidup. kan sempat populernya dan sempat menang itu ketika bersatu sama adiknya Prabu Siliwangi. Oh, yang dari Subang Larang, apa adiknya asli kandung? Besan kalau nggak salah. Iya, adiknya Subang Larang. Iya, begitu. Yang laki itu, Iya, dia juga haus dari kekuasaan, kerjasama masih Arga. Dia kerjasama para penyihir pada saat Iya. itu. dari Mau itu lampir disebut apa? lampir lah, Iya. mau apa. Beda-beda. Iya. Dia kalau kisah pas apa tuh Prabu Siliwangi sih emang endingnya bagus, akhirnya bagus. Emang benar-benar dia menghilang jadi legenda. Iya. Jadi Karena beliau tahu, ya itu tadi penerusnya nggak mau pakai konsep kerajaan, pakai konsep Islam. iya, Penerus sejatinya, besar ini. iya kan. Itu Daripada kerajaannya jadi padepokan kan gitu kan. iya. Jadi buat santri-santri nanti keris-kerisnya ini maka mau beliau dipanjatkan Dibawa doa, bos mau ya dengan izin Allah moksalah dia. dimoksakan dan kerajaannya itu dipendem. Ya. Nah, menurut penelitian sejarah adanya itu di kebun raya Bogor. Tapi itu orang nggak peneliti manapun nggak pernah nemuin jejak Pajajaran. Ada, udah ditemukan, tapi lagi-lagi disitulah kekuatan negeri kita menjaga sejarah. Nggak, maksudnya nggak bentuk barang gitu. Udah ada batunya, piramidnya udah ada, udah ditemukan. Begitu. Sampai saat ini para peneliti dan apa tuh namanya ingin membongkar sejarah Pajajaran atau kerajaan-kerajaan lain Mentok mulu. selalu mentok. Kenapa? Karena ditutupin oleh rakyat. Hebatnya rakyat Indonesia itu dia sangat menjaga Nggak daripada gampang bocor. tradisi. Iya, nggak gampang bocor. Ada posisi di mana ini di mana dan nggak dimodern. Nah, walaupun kita kasih tahu misalnya di Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Bogor ada di mananya kan gitu. Titik temunya harus ngeliat daripada sumbernya kan. Gue dapat malah nggak sejauh itu Bang. Yang gue dapat begini, Prabu Siliwangi moksa. Semua, pokoknya mau itu batu apa, mau lu gali kayak gimana pun gak bakal lu nemu. Enggak gitu. Yang gue dapat nih dari orang-orang, lu mau gali kayak gimana gak bakal nemu Bun. Reruntuhan Pajajaran, sisa-sisa Pajajaran. Mungkin kalau semisal orang nemu, itu punya rakyat atau rumahnya rakyat, bukan kerajaannya. Kerajaan lu di bawah semua. Itu caranya. Menutupinya gitu. Cara menutupinya seperti itu karena orang-orang dulu itu benar-benar menjaga keikhlasan dan keriduan. Iya. Menjaga kekeramatan itu. Yang udah keramat udah. Jangan lu gali lagi, lu buat keramat lain kan gitu. Dibuatlah istana negara. Tapi enggak, direnovasi jadi istana negara. Kalau sebenarnya kalau yang gue ini Bang ya, menurut gue Prabu Siliwangi memberikan pelajaran pada kita, apapun dalam hal segala apapun lu harus punya namanya exit strategi gitu. Strategi untuk keluar dari zona itu. Ya Prabu Siliwangi dengan caranya moksa kan gitu. Gue dapat ilmu exit strategi itu ya dari judi, jujur aja. Ya itu kan dari sisi pandang politik. Iya, enggak maksudnya dia tuh yang dibekaskan oleh Prabu Siliwangi itu bukan itu. Tetap
Iya. Itu yang harus diterapkan. Strategi dia ini untuk menghilang gitu loh bang, dari untuk dia ini keluar dari peradaban, dari ini semua, ya dia dengan cara moksa gitu. Kan kalau di Jawa kayak Mataram ya dibiarin aja udah hancur, ya udah gitu, tetap ada sisa-sisanya ada gitu. Ada sejarah di mana dia runtuh apalah gitu, sampai bahasanya ada Mataram baru kan gitu. Nah, Mataram lama ini kan karena emang udah kalah, udah hancur kan gitu. Sama siapa? Sama Islam. Sultan Agung memang ngawur itu orang, kayak gimana gue juga nggak tahu itu orang bisa ya Hebat kan? dengan kekiaiannya dia sampai jadi raja loh. Wali-wali yang jadi raja nih. Bahasanya kan dia jadi raja, emang dia pernah nganggep gue ini raja lu nggak? Orang-orang menjadikan dia raja, orang-orang menamai lah Sultan Agung, orang-orang pun menamai kerajaan Mataram baru. Padahal dia nggak bawa era-era baru, nggak. Dia cuma bawa syariat Islam. Orang yang sakti-sakti ya wayahnya mati. Udah pada mati, itu yang sakti-sakti udah nggak ada perang-perang. Mungkin yang sakti-sakti itu panglima-panglimanya bisa aja nggak nurut sama Sultan Agung. Tapi Sultan Agung pun kan nggak gila, dia harus nurut sama dia. Ketika Sultan Agung sudah mendominasi di situ, udah dipercaya orang-orang, jadi dia bilang jangan perang. Ya orang-orang menurut dia nggak perang. Haji orang-orang ujung-ujungnya. Terakhir nih, kita agak ringan aja. Ya. Ada nggak sih bang gaib itu? Maksudnya bang gaib? Iya. Orang nyimpen duit gaib ya. Orang nyimpen duit asli, terus digaibkan. Ya sama aja kayak moksa kan? Ya, konsep moksa. Ya. Artinya kan dihilangkan bisa diwujudkan. Apa bagaimana? Just tau gue namanya orang moksa itu udah nggak bisa balik lagi. Itu bisa ngilangin doang, nggak bisa. Nggak bisa. Sama aja dia ngebongkar, nggak bisa memperbaiki gitu. Nggak bisa. Lemah dong. Kalah sama tukang. Karena emang dia pengennya begitu bang, pengennya dia kan nggak balik lagi. Tujuan orang moksa itu kan memang itu duit. Ini gue bicaranya duit. Bisa dia nggak percaya gitu sama bank, sama orang sekalipun dia ngumpulin harta, ya kayak harta korun kan gitu. Kan dari si korun juga. Iya. Kan dimoksakan kan tuh korun. Iya. Dimoksakan. Moksa Allah. Iya, mau Gusti Allah langsung kan. Dengan sumpahnya Nabi Musa kan ya. Hartanya dikorunkan kan gitu. Iya udah terkubur, udah hilang. Iya. Dan itu gerak dia kemana-mana kan gitu. Mungkin kebiasaan kalau kita nemuin barang antik dan sebagainya kita nyebutnya harta korun kan gitu. Artinya harta sedunia ini yang miliknya si korun kan. Lah iya. Itu banyak sekali dulu maksudnya kayak orang-orang yang mengajak untuk misalnya uang goib dan sebagainya. Apa nggak patennya si korun ya? Hah? Patennya si korun. Katanya si korun. Terus Kalau enggak orang kesugihan udah jadiin korun itu sebagai Tuhannya gitu. begitu. Iya udah, gak usah minta mau korun itu. Tapi nggak usah menyoroti dulu. Nggak usah. Lebih Tapi kalau itu istrinya korun kan ya bisa jadi merem gitu. Merem gitu. Iya. Lah otomatis dong ketika dia udah nyeleweng, dia musyrik sama korun, tentu ada yang bisikin, di sono ada duit, di sono ada duit, gali. Bisa dong. Ngapain gunung-gunung tapa dan sebagainya pakai tumbal, nggak usah, musyrik aja masih korun. Gitu. Berdoa kepada si korun. Itu di Quran ya cerita korun? Ada di Quran. Tuh, kurang bebas apa Gusti Allah. Ini gue kasih tahu loh, lu kalau mau kesugihan. Nggak
Iya. Baca aja ayatnya ya. Iya, pesugihan yang jelas dari Al-Quran gitu. Dihalalkan atau enggak ya cobain aja dulu. Lu rasain menurut lu halal ya halal. Menurut lu ya kalau gue pikir-pikir emang apa coba di Al-Quran dijelasin tentang musyrik, dijelasin tentang tobat. Kenapa kalau Orang boleh kita dong mencoba. ikro bismillah, kalau kita pengen ikro Iya. Quran atau qoro Quran, orang yang sedang baca Quran nyebutnya lu dia lagi ngaji Quran, padahal lagi nggak ngaji, cuma lagi baca. Baca aja ya. Tapi dominan masyarakat ngomongnya Ngaji Quran. ngaji Quran. Kadang Bisa nggak kita ngucapin kalimat baca Quran? Boleh nggak? boleh lah. Malah kalau emang dia ngaji Quran, emang dia bener dikaji Quran. Makanya kan ada orang Jawa yang pakai prinsip baca Quran semaknanya yang gitu. Terus kayalah engkau sebelum miskinmu, sehatlah engkau sebelum sakitmu. Itu ingat 5 perkara itu. Orang Jawa ada yang pakai prinsip. Iya. Nah, dari sekian yang lu sampaikan itu, apa berikan satu kalimat atau sebuah nasihat keluh bagaimana lah Keluhnya mengenai tadi cerita semua yang lu ceritakan. kisah Nabi Khadijah. Menurut gue ujung-ujungnya itu keluh dari Sufyan ini. Udah itu full pelajaran Jawa itu ada di situ. Kalau megang itu bagus ya. Kejawen kalah udah sama lu. Lu udah tahu cerita hidupnya Nabi Khadijah, itulah kejawen. Baru ya. Itu Jawen. sebenarnya Rojonggrang, Ramasinta ini itu mah. Itu yang menurut gua mah Dua-duanya sama-sama pengorbanan, kesetiaan. kalah wayang-wayang sama mereka berdua itu. Mungkin nasihat buat Umar ke situ ya. Itu kalau bisa ya. Ingat 5 perkara itu, Bang. Sebenarnya Iya, enggak ada nasihat buat Umar juga begitu harusnya. perlu. Kenapa sih gua? Gua nasihat kenapa sih emang? Ngapa dah? Ngapa ini? Lu mintanya mau lo nih. Ya lo tunjukkan saya hidayah dan taufik atau petunjuk atau wahsyat atau ilham. Kenapa saya diciptakan? Harus apa saya? Itu perlu. Ketika lo udah berdoa, baru lo mikir. Gue ini diciptain sama Allah buat apa ya? Allah nyuruh gue apa ya kira-kira? Pengennya Allah tuh gue gimana? Emang gue kelihatan bingung. Enggak, Kenapa lo bisa nyentuhin gue? ya kan nasihat. Walaupun lu nggak minta ya gue mau beri nasihat suka-suka gue dong. Gue yang mau yang nasihat. Ini kebebasan ya. Iya, jawaban gue jago mah. Jadi kesimpulannya dari cerita ujung ke ujung harus jadi Kanjeng Nabi Sama si Teodija. masih tahu di kehidupannya. Udah itu. Malah yang nyata di Jawa tuh kan bisa jadi itu legenda, bisa jadi itu. Itu jelas nyata ya, mas kami ada, anaknya ada, ya. Keturunannya ada kan? Nah itu ingat 5 perkara itu menurut gua ya mereka berdua nyeritain mereka berdua, Cok. Kalau orang Jawa bahkan ada yang pakai lagunya Roma. Yo itu cara dakwahnya mereka. Yang ganteng siapa yang punya? Yang punya yang bertanya. Yang cantik siapa yang punya? Yang punya yang bertanya itu kan Cocok lu jadi dakwah bagus. itu sebenarnya mereka Ntar kultum 7 menit. sedang masuk ke psikologinya dua pasutri ini loh, dua pasutri ini. Gue pernah soalnya seorang kiai ya itu orang apa sih maksudnya nyanyi orang biadab memang itu nggak sih orang nyanyi oke lihatlah lu kalau mau tahu itu maksudnya pelajarin
kisahnya Nabi sama Siti Khadijah. Oh gitu ya gombalan Nabi, pikiran gue simpel gue dulu gitu ya. Gitu gombalan Nabi sama Khadijah ya. Tapi ya asik, terserah dia sih loh. Suka dia. Kan Khadijah yang ngelamar Nabi. Khadijah juga yang berdoa ketika Rasulullah lahir. Padahal ada suaminya itu, di hatinya dia berkata, ya Allah, Siapa yang gak terpesona ya? iya, saya pengen punya suami seperti ini. Padahal masih bayi loh. Dan dikabulkan oleh Allah. Karena kan dunia pada saat itu dunia kebahagiaan ketika lahirnya. Iya. Alam semesta udah party. Dia Iya ya. budak-budak nggak berasa jadi budak. Party Nabi Muhammad lahir. Begitu. Ya Nabi. Itu tokoh yang sulit ya dikalahkan dan nggak mungkin ada yang bisa ngalahin kan. Ya bagus dari cerita-cerita tadi luar biasa. Yang mudah-mudahan ya podcast hari ini menjadi bermanfaat ya untuk kita bersama. Ya, yang baik yang mendengarkannya, baik ceritanya ngarung ngidul, yang penting kan ada cerita. Ada cerita. Tapi ambil manfaat ya, buang negatifnya, ambil yang positifnya. Ujung-ujungnya syariat. Ini syariat gitu. Islam lagi. Iya, Apa sih Islam itu? berserah diri. Iya. Nantikan episode-episode tentang Islam selanjutnya. Iya, Kayak kita akan bahas tentang Islam ya. Banyak kan orang lagi bahas tentang Kristen ya kan, dan lain sebagainya. Apa salah kita kan bahas tentang Islam sama Hindu, Buddha tuh, kita enak tuh. Definisi Buddha, Hindu asal usulnya. Ya, begitu aja ya. Udah ditutup. Ya. Oke, terima kasih para pemirsa. Jadi kita tutup segmentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Dibakar sih.